Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri dari kelas 2 TB. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang TDMA. Yang pertama-tama itu ada definisi. TDMA sendiri berkembang ke dalam beberapa versi, yaitu GSM di Eropa, IDEN di Amerika, PDC di Jepang. Sedangkan CDMA berkembang di pusat AS dan Kanada. Kemampuan mencolok teknologi 2G adalah tidak hanya dapat digunakan untuk telepon, voice, tapi juga untuk mengirim SMS dan atau short message service, yaitu mengirim pesan singkat dengan menggunakan teks. Dengan adanya kehadiran teknologi generasi kedua, maka muncullah teknologi seluler yang baru, yaitu GSM, Global System for Mobile Communication. Suatu sistem komunikasi wireless 2G, frekuensi yang dapat digunakan dalam GSM adalah 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, dan 1900 MHz. Generasi seluler kedua yang memperbarui generasi pertama dalam bidang teknologinya, yaitu digital, yang ada pada teori dasarnya merupakan pembaharukan dalam bidang transfer data. Contohnya pada GSM menggunakan protokol CSD, HSCSD, GPRS, dan ADGE, dan CDMA1. Selanjutnya ada prinsip dari TDMA. Setiap daerah layanan dalam sistem telepon seluler dibagi menjadi beberapa kolom. Setiap kolomnya digunakan kurang lebih 1 hingga 7 kali dari kanal-kanal yang tersedia. Kolom telepon digital mengubah panggilan telepon menjadi digital sebelum berhubungan. Kolom ini menyediakan tempat yang besar dengan baik menaikkan kapasitas dari setiap kolom. TDMA mengambil setiap kanal dan membelahnya menjadi 3 kali celah. Setiap pembicaraan di telepon mendapat sinyal radio untuk 1 hingga 3 kali. Dan sistem tersebut secara cepat mengubah dari satu telepon ke telepon yang lain. Hal ini diserahkan ke time division multiplexing karena sinyal digital sangat ditekan. Pergantian di antara 3 pembicaraan yang berbeda di telepon disempurnakan dengan tidak menghilangkan informasi. Hasilnya, berupa sistem yang mempunyai 3 kali dari kapasitas sebuah sistem analog dan menggunakan kanal yang sama tanpa TDMA. Sebuah kolom yang menggunakan TDMA dapat menangani 168 panggilan yang tidak teratur secara menyeluruh. TDMA juga digunakan dalam GSM, yang merupakan dasar dari PCS atau Personal Communication Service. Ini adalah gambar dari TDMA. Adapun kelebihan dan kekurangan dari TDMA. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan TDMA dibanding teknologi telepon seluler lain. TDMA didesain untuk digunakan di setiap lingkungan dan situasi. Dari penggunaan tanpa kabel di daerah bisnis ke pengguna yang sering berpergian pada kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan atau tol. Yang kedua, dapat dengan mudah disesuaikan dengan transmisi data serta komunikasi suara. TDMA menawarkan kemampuan untuk membawa kecepatan data dari 64 kbps sampai 120 mbps, diperluas dalam kelipatan 64 kbps, yang kemungkinan operator untuk menawarkan komunikasi pribadi seperti fax, voice band data, dan layanan pesan singkat, serta aplikasi yang membutuhkan pita lebar secara intensif seperti multimedia dan video conference. Yang ketiga, tidak seperti teknik split spectrum, yang dapat mengalami gangguan di antara para pengguna yang semuanya berada pada pita frekuensi yang sama dan berhubungan pada saat yang sama. Teknologi TDMA memisahkan pengguna dalam waktu agar tidak mengalami gangguan dari hubungan simultan lainnya. Yang keempat, TDMA menyediakan daya hidup baterai yang lama. Yang kelima, TDMA menjalankan pengisian penyimpanan di stasiun dasar peralatan, ruang, dan pemeliharaan merupakan faktor penting sebagai ukuran pertumbuhan sel yang lebih kecil. Selanjutnya, biaya penggunaan TDMA sangat efektif untuk mengubah teknologi arus sistem analog ke digital. Kemudian TDMA adalah salah satunya teknologi yang menawarkan pemanfaatan yang efisien struktur sel hierarkis atau HCS, menawarkan pico, mikro, dan makro cells. HCS mencakup sistem yang akan disesuaikan untuk mendukung lalu lintas tertentu dan kebutuhan pelayanan. Membuat sistem kapasitas yang lebih dari 40 kali AMPS dapat dicapai dengan biaya yang efisien. Selanjutnya, sistem layanan TDMA sesuai dengan penggunaan dual mode handset, karena adanya kepentingan sesuai dengan sistem analog FDMA. Jika ada kelebihan, maka ada kekurangan. Ada juga 2 kekurangan utama dari TDMA, yaitu penggunaan dari celah waktu yang sudah ditetapkan membuat sulit untuk mengendalikan panggilan ke kolom berikutnya. Menambah kemungkinan jika sebuah panggilan akan terputus ketika panggilan tersebut bergerak di antara kolom-kolom. Yang kedua,
TDMA merupakan pokok dari penggabungan bagian-bagian distorsi yang berdampak ketika potongan dari pembincangan melompat mengelilingi bangunan dan kesulitan lainnya seperti sikap pada saat pembincangan sampai pada telepon dari urutan. Baiklah, itu saja materi tentang TDMA kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dan penjelasan materi yang masih kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.